Hari ini, gue kedatangan tamu spesial dari Ambon. Seorang aktivis, juga utusan khusus presiden untuk perdamaian antar agama. Bung Jeki Manuputih. Di zaman ketika kita mudah sekali diprovokasi oleh politisasi agama, apalagi lewat sosial media, obrolan kami menjadi sangat penting dan relevan. Gue berharap bagi kalian para tetangga kita, lewat pelajaran hidup dari Bung Jeki, karena konflik di Ambon membuat kita semua semakin membela perdamaian dengan sesama kita. So, inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan gimana kemarin itu 3 minggu berturut-turut kita tayangin apa yang terjadi di Daniel Tetangga Kamu live on stage. I really hope that you guys enjoy it. Karena kita ngobrol sama Banana, habis itu ada Miss Mary dan juga Mongol Stress. Tapi yang pastinya kita akan ada lagi Daniel Tetangga Kamu live on stage. Mungkin di bulan September. So it's gonna be super exciting. Dan kalau misalnya kalian belum sempat datang ke yang kemarin itu, kalian bisa mempersiapkan diri untuk nanti di bulan September. Nah, cek aja langsung di Instagram kita @danielmananta_network. Kira-kira kapan dan mungkin kalau misalnya kalian pengen, gue pengen dong tetangga kita yang akan diajak ngobrol sama Daniel adalah si ini. Nah, tulis di kolom komentar atau mungkin kalian bisa tulis di Instagram kita. Jangan lupa juga untuk cek our official merchandise to become part of our tribe. Langsung aja cek di official toko di Tokopedia, alright? Itu tinggal langsung search aja DMN official merch dan kalian bisa langsung milih mana yang kalian suka. Mungkin kalian suka ala-ala ini nih, yang ini sekarang. But anyway, langsung aja ini dia Pendeta Jeki Manuputih, tetangga kita hari ini. Halo. Apa kabar Bung Daniel? Senang bisa jumpa di sini. Thank you banget. Ini sebuah kehormatan Bung Jeki bisa menyempatkan hadir di sini. Karena kita kemarin itu baru aja ketemu di Ambon. Ya. Dan kita ngobrol-ngobrol. Di sini banyak banget cerita-cerita hidupnya Bung Jeki yang menurut gue keren banget gitu ya. Benar-benar dari seorang aktivis, jadi pendeta, dan habis itu tiba-tiba di Ambon pecahlah konflik gitu ya. Dan habis itu sampai dipercayakan sama Pak Presiden untuk menjadi Di kantor utusan khusus presiden. Di untuk kantor hubungan antar iman ya. Oke. Utusan khusus presiden. Itu luar biasa banget sih perjalanan hidupnya Bung Jeki itu ya. Jadi kayak ini dia kenapa gue ngundang Bung Jeki ke Daniel Tetangga Kamu. Dan gue jujur pengen banget belajar juga dari Bung Jeki ya tentang banyak filosofi kehidupan yang mungkin impact dari sebuah perang di kota kecil tersebut Ambon, konflik antar agama. And ya banyak banget yang pengen gue bahas hari ini gitu. So Bung Jeki, tapi sebelum kita ke arah itu semua, saya pengen nanya sedikit nih tentang masa kecilnya Bung Jeki. Jadi lahirnya di Pulau Haruku. Ya, Daniel saya ya ordinary people ya. Oke. Orang biasa-biasa yang lahir di satu pulau yang 20 menit jaraknya dari Pulau Ambon. Itu naik Pulau boat Haruku, berarti ya? naik speedboat. Speedboat. Itu pulau ibu saya, jadi saya lahir di situ tahun 65. Oke. Ordinary people yang melakukan sesuatu yang extraordinary menurut saya. Kata orang. So, jadi Bung Jeki, gimana ceritanya dari situ? Kalau misalnya masa kecilnya sendiri berarti di Pulau Haruku atau? Saya kurang lebih 3 tahun di situ, tetapi selalu saya kembali ke situ karena jaraknya dekat saja. Jadi saya mengalami sebuah kehidupan kampung ya. Oke. Bukit dan pantai dan itu yang buat saya sangat indah. Pulau Haruku itu boleh dideskripsikan gak sih? Saya benar-benar gak punya bayangan banget. Itu satu pulau kecil yang terdiri dari kurang lebih 13 atau 15 desa. Muslim dan Kristen selang-seling. Ya. Jadi sejak masa kecil saya mengalami kehidupan juga yang sangat majemuk. Ya, tetangga yang Muslim dan lain-lain terdesa. Oh wow, oke. Dan kalau misalnya
Ambon tuh jadi lebih kayak kota besarnya ya saat Ambon itu ya? ibu kota provinsi ya. Right. Tapi dekat saja, cuma 15-20 menit pakai speedboat dari desa Haruku tempat saya lahir. Banyak nelayan di situ di Haruku? Banyak. Oke. Ya, pekerjaan rata-rata nelayan, ya, petani juga ya, tapi banyak nelayan jadi ya itu kehidupan sehari-hari. Oke. Lalu ke Ambon akhirnya gimana ceritanya sampai jadi aktivis gitu? Saya ke Ambon kemudian 3 tahun ya, setelah ayah saya kembali studi dari Jogja, ya kami pindah ke Ambon waktu itu, ya saya studi mulai TK sampai SMA selesai di situ. Oke. Dalam perjalanan studi saya, kerja-kerja aktivis sudah mulai saya ikuti ya, lakukan. Triggernya apa sih kalau saya boleh tahu? Sebenarnya karena kesukaan. Ya. Oke. Saya bertumbuh dengan image yang sangat kuat tentang pulau, tentang kampung, tentang kehidupan masyarakat pesisir. Jadi ketika ada teman-teman NGO ya yang di kampus Universitas Patimura yang bekerja untuk masyarakat pesisir, saya mulai ikut. Saya mulai ikut karena ya saya senang dengan masyarakat-masyarakat nelayan dan lain-lain, lihat kehidupan mereka. Nah, itu kerja-kerja aktivis untuk pemberdayaan masyarakat pesisir sudah mulai dilakukan. Sampai kemudian saya pindah ke Jakarta untuk studi tahun 84 ya. Saya masuk sekolah teologi Jakarta. Oke. Oh kuliahnya ini teologi? Kuliah teologi di STT Jakarta di Proklamasi 27. Nah itu kerja-kerja aktivis mulai lagi dilakukan. Saat itu saya mulai ikut teater ya, ada teater buruh dan lain-lain begitu. Dan ya teater keliling dengan Yayasan Komunikasi Masyarakat, salah satu dari PGI waktu itu. Kemudian selesai saya studi filsafat. Saya ngambil filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Sampai selesai sambil terus melakoni kerja-kerja ya aktivisme dan lain-lain seperti itu. Kemudian ya lebih banyak juga yang mengasah itu di teater ya. Saya ikut dulu teater Sanggar Bahtera Koma, kemudian saya ikut almarhum Bung Remi Silado ya, di Cipinang waktu itu. Kemudian paling terakhir ya dengan teater populer Teguh Karya, sempat mondok di situ beberapa tahun ya, tinggal di Kebon Pala di situ ya. Ini yang kemarin diceritain sama Lukman Sardi juga ya? Iya saya bilang Bung Lukman waktu kemarin kita ketemu ya. Iya di Ambon. Saya ingatin karena dulu 25 tahun teater populer, almarhum Pak Idris mimpin musiknya. Right. Jadi kan musik Tanjidor dan lain-lain, jadi kita tuh kan nyanyi grup tuh ya. Jadi ya ketika harus nyanyi lalu ya biasa bawaan Ambon ya. Pikir langsung suaranya dibikin harmoni begitu. Suara dua. Agak-agak ke Beyonce gitu baru. Terus itu saya stop. Ada Ambon atau Manado di sini? Saya bilang saya pikir mau dipuji ya. Saya Pak dimaki-maki. Kalau saya gak minta bikin suara begitu, jangan lu bikin suara kayak begitu ya. Saya bilang telan aja. Makanya kemarin waktu ketemu Lukman Sardi, saya ingat waktu itu. Bapak lo tuh maki-maki gue tuh lo. Tapi sebenarnya artinya standar-standar profesionalisme di dalam kerja ya itu juga memberikan input pada pengembangan kehidupan dan kerja-kerja bersama ya. Kita bertemu dengan orang-orang yang profesional di dalam berbagai bidang. Standar-standar itu kan bisa memperkaya kita, pengalaman kita. Motivasinya untuk sekolah teologi itu kenapa ya? Saya sendiri, kakek saya pendeta. Dulu dia mendoain saya untuk jadi pendeta. Jadi dia tarik menarik. Selesai saya masuk teologi ya. Waktu itu ditentang sama ayah saya. Saya nggak tahu, ya saya mendaftar aja dan masuk begitu. Ya. Ayah saya tentang karena mereka anak-anak pendeta dan pendeta di masa lalu itu susah sekali hidupnya. Mereka dititipkan di keluarga dari satu pulau ke pulau lain, apalagi pada saat Jepang, pada saat ini saling tidak mengenal kakak dan adik ya. Jadi bilang kamu anak yang tua, nggak usah jadi pendeta itu susah hidupnya dan lain-lain gitu ya. Dan saya terus saja selesai, saya masih ngambil studi filsafat, bahkan saya menikah, baru putuskan kemudian untuk jadi pendeta. Saya kira itu proses pembentukan yang cukup panjang ya, internalisasi nilai-nilai. Saya suka misalnya liberation theology, teologi pembebasan. Artinya apa tuh? Dari Latin Amerika ya, ketika para pastor waktu itu memimpin pergerakan melawan transnasional korporasi kapitalisme yang masuk ke sana, lalu muncul ya gerakan teologi pembebasan, atau juga black theology. Black theology itu gerakan teologi hitam ya yang
persamaan ras dan lain-lain yang bergerak saat itu. Kayak Martin Luther King Jr. itu Martin Luther King Black Theology. Awal dulu ya di situ juga. Atau juga teologi pembebasan seperti di Asia, Aloysius Pieris dan lain-lain. Gerakan pembebasan untuk orang-orang kecil yang tertindas di dalam sistem, di dalam struktur dan seperti itu ya. Itu saya suka, saya baca, saya ikuti dan saya diperkaya dengan, dulu di teater populer selalu ada diskusi film. Dan diskusi filmnya bukan yang Hollywood style ya. Film-film yang gak pernah masuk begitu dari film-film dari Eropa Timur dan lain-lain. Itu kan suara-suara kemanusiaannya banyak sekali. Atau dari Timur Tengah dan lain-lain. Jadi internalisasi nilai-nilai seperti itu ya, membentuk dalam diri saya memang sebuah gejolak. Dan saat itu kan masih eranya demo dan lain-lain. NGO yang bergerak untuk memprotes kekuasaan, Orde Baru dan lain-lain. Di situ ya semua blended ya. Blended, lalu saya pikir lah gereja kan harus masuk situ. Gereja kan bukan cuma pemberitaan, pewartaan, sabda. Dia harus bergerak seperti Yesus. Yesus kan melakukan gerakan pembebasan. Seperti apa misalnya? Yesus bergerak pada basis-basis masyarakat nelayan. Yesus bergerak pada basis-basis masyarakat kecil. Ya, kayak pelacur. Semua pemberitaan ya di sekitar perjanjian baru adalah perjumpaan Yesus dengan orang-orang kecil. Di antara gembala, di antara pelacur, di antara ini dan lain-lain. Ya, bahkan ketika dia khotbah pertama kali setelah dibaptis di Jordan, kan dia masuk sinagoge itu, lalu dia khotbah, dia mengutip Yesaya 60. Untuk bilang ketika roh Tuhan ada padaku, maka ia telah mengurapi aku. Untuk melakukan pembebasan bagi yang tertawan, untuk yang buta bisa melihat dan seterusnya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun pembebasan, di mana kita harus bekerja terpanggil untuk melakukan karya-karya pembebasan ya, di dalam perjalanan sehari-hari. Jadi bukan cuma berkhotbah, bukan cuma sabda naratif, tapi tindakan pembebasan, dan itu dilakoni Yesus. Bahkan pembebasan dalam pengertian yang paling ekstrim ketika pembebasan dari dosa, dan dia harus memberi dirinya untuk taat sampai mati di kayu salib. Di situ lalu saya ya sebagai saya jadi pendeta. Makanya ketika saya jadi pendeta pertama kali belum ditabiskan sebenarnya jadi pendeta. Saya kembali ke desa kampung tempat saya lahir. Haruku itu. Dikirim, itu kan mesti kita praktek untuk vikariat sekitar 1 tahun. Baru ditabiskan jadi pendeta. Di situ saya udah pimpin untuk mobilisasi perlawanan terhadap pertambangan. Itu pendeta macam apa itu? Itu tiap pagi kalau saya bangun tuh surat kaleng di dalam desa tuh. Provokasi, ini dong saya dilaporin ke kantor sinode ya. Dia provokasi masyarakat untuk lawan pertambangan. Tapi saya bilang sangat tidak adil karena ini sangat melabrak pulau-pulau kecil. Kalian bongkar ini, kampung saya ini pernah mendapat Kalpataru untuk lingkungan. Dan harus digerus oleh pertambangan. Dan syukurlah nggak jadi, tapi itu perlawanan saya paling pertama. Sebelum saya ditabiskan sebagai pendeta. Dan itu berhasil karena nggak jadi kan? Dan itu berhasil nggak jadi. Wow. Nah, kemudian masih perlawanan-perlawanan yang lain juga ya, Kepulauan Aru, khususnya untuk lingkungan. Tapi juga masyarakat adat dan lain-lain ya. Bagaimana ketidakadilan yang dialami. Dan saya kira itu juga memang diperkaya karena kemudian saya diekspos pada banyak perjalanan keluar ya. Saya pernah ada dengan para pengungsi korban dari konflik di Sri Lanka. Itu sepanjang pesisir pantai yang seperti padang gurun itu, mereka tinggal di bawah rumah yang hanya dibuat dari daun kelapa, karena kelapa kan sangat banyak sana. Gak ada pintu jendela dari kayu, semuanya nyaman daun kelapa, dan itu tutup rapat. Sebab kalau angin meniup kan masuk pasir ya. Atau juga saya diekspos ke pengungsi Karen people yang cross the border dari Myanmar, tinggal di bordernya Thailand, dan dikurung sepanjang sungai Mekong itu, kurang 15-20 ribu. Nggak bisa keluar dari situ udah 15 tahun. Dan saya ada di situ, melayani sama dengan mereka, ya saya bisa melihat itu. Atau suatu ketika saya melihat pengungsi dari Timur Tengah, di wilayah Jordania, begitu. Atau ke Filipina Selatan dengan MNLF dan lain-lain, di host di camp di MNLF dan lain-lain. Jadi saya melihat bagaimana realitas
kemanusiaan yang terpuruk karena konflik, karena perang, karena ketidakadilan dan lain-lain, itu sangat masif ya, dan itu yang menginternalisasi nilai dan semangat bagi saya enggak. Gue enggak harus cuma khotbah-khotbah begitu. Gue harus keluar. Gereja harus fluid, dia harus menjadi bagian dari orang kecil. Seperti Yesus yang menjadi bagian dari orang-orang kecil, tersingkir, pelacur dan lain-lainnya itu dia. Ya, dan itu buahnya dari itu adalah pembebasan ya. Dia bebas ya, seperti tadi pendeta juga sempat bilang gitu, Bung Jeki bilang bahwa hasilnya justru mereka merasa terbebaskan, bukan merasa terhakimi. Karena banyak banget sekarang ini orang yang ngobrol sama orang-orang yang quote unquote beragama itu malah lebih merasa terhakimi dan bukan terbebaskan gitu. Ya, itu karena agama dipakai sebagai instrumen untuk menghakimi, bukan instrumen untuk membebaskan. Nah, ketika orang datang dan bawa perempuan itu Yesus dan bilang berdasarkan hukum Yahudi dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Ya. Yesus tunduk-tunduk gorek-gorek tanah terus dia bilang, yang merasa diri berdosa ambil batu dan lempar pertama. Dan satu demi satu pergi. Yesus cuma bilang kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu pembebasan. Ya. Artinya bukan cuma pembebasan dari dosa. Tapi secara faktual, real kita melakukan itu pada struktur-struktur yang menindas. Ya, struktur-struktur yang dengan cara Yesus tentunya. Peaceful movement seperti itu. Itu kan perlawanan Yesus kan sangat revolusioner pada saat kekaisaran Romawi saat itu. Pembantaian dan pembunuhan Yesus itu kan tragedi politik yang sangat luar biasa. Kerjasama lembaga agama dan para politikus untuk, karena gerakan dia tanpa perang, tanpa kekerasan. Tapi movement massa seperti itu yang terus-menerus ikut dia dan membilang dia kairos kemudian, itu kan sangat-sangat menyerang kaisar yang mengangkat diri sebagai kairos. Kan kaisar saat itu kairos. Dan tiba-tiba orang kecil yang mengikuti Yesus membilang ada kairos yang lain. Wah, dibantai. Dibantai. Jadi itu yang saya lihat. Pembebasan ini, teologi pembebasan ini gitu ya. Teologi pembebasan, ya. Cara dia menghampiri, cara dia bekerja. Itu role model benar buat saya. Jadi Bung Jeki ini justru kayak, nggak tahu ya kalau misalnya tadi saya tangkapnya gitu ya. Mempunyai sebuah misi untuk membebaskan. Ya kan? Dan mungkin cara yang paling efektif adalah dengan menjadi pendeta. Tidak. Macam-macam bisa ya. Saya ingat dulu ketika di teater populer ya. Almarhum Pak Teguh Karya bilang, Jack, lu gak usah jadi pendeta deh. Lu khotbah lewat film, itu jauh lebih universal. Ya, karena Teguh Karya kan dulu sekolah teologi juga ya. Dia sekolah teologi dulu. Jadi gak usah, kamu lihat nih film-film macam-macam ya. Saya oke. Saya hampir terpancing waktu itu, karena dia bilang, ya, you pergi studi film di India, mau gak? Tapi kan saya, enggak, gua mau jadi pendeta. Terus dia bilang, kenapa? Dia bilang, oke Pak Teguh, baik di film maupun ini, message-nya sangat kuat. Tapi tidak cukup itu, kita butuh orang juga yang bergerak di bawah, di basis, menggerakkan menjadi bagian dari dinamika. Gereja harus ada di situ, gereja harus ada dengan orang-orang kecil dan lain-lain. Dan saya suka ada di dalam dinamika itu. Ya. Karena itu dulu ketika ini ya saya pedalaman Papua lah, Kalimantan lah, suku-suku itu atau juga keluar dan lain-lain. Itu passion saya. Passion saya menikmati perjumpaan dengan masyarakat kecil, apapun latar belakang agama ya, atau etnis ya. Karena disitulah saya melihat apa yang dibilang di Matius ketika orang bertanya kepada Tuhan, kapan aku melihat kamu lapar? Kapan aku melihat kamu dalam perjalanan di penjara? Kapan aku melihat kamu haus dan memberi kamu minum? Lalu raja itu menjawab, apa yang kamu lakukan? Bagi saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi bagi saya, perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi nyata dalam perjumpaan dengan orang-orang kecil. Di situ saya melihat wajah Tuhan, saya melihat wajah Kristus yang memberi diri dan mengambil bagian di dalam kekecilan, dalam kerapuhan kita. Kita ini kan sesungguhnya sangat rapuh ya. Kemarin aja kan dibuktikan sama virus corona. COVID. Apapun latar belakang dan kekuatan kita semua lumpuh kan di situ. Kita tiba-tiba dihempaskan pada panggung kerapuhan yang sama sebagai manusia. Untuk membilang kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Kita sesungguhnya defend, submit, total submit.
kepada Almighty God atau siapapun yang kita percaya. Bahwa manusia itu terbatas. Dan oleh karena itu kita harus saling menolong. Kita harus care satu dengan yang lain. Saya mau ngomongin soal Ambon. Oh, oke. Dimana itu by the way, Bung Jeki ketika balik dari Amerika kalau nggak salah ya itu ya. Yang apa? Wait. Konflik Ambon tuh terjadi tahun 99? Sebelum saya ke Amerika, itu 99. Betul. 19 Januari 99 sampai 2000, ya narik sampai 2004 ya. Setelah perjanjian Malino 2. Setelah itu saya baru ke Amerika 2007 sampai 2011. Tapi ketika 2011 saya kembali, masih sempat pecah satu kali lagi dalam skala yang tidak besar. Cuma di kota Ambon. Ya. Lalu selesai sampai sekarang. Nah, mungkin kita ngomongin di tahun 99. Itu kondisinya seperti apa? Kalau nggak salah Bung Jeki itu baru balik dari Jakarta sebagai pendeta atau apa gitu. Saya agak lupa. Oh iya. Boleh saya balik itu udah 95. Oke. Saya balik 95 setelah saya menikah. Saya sudah di jemaat di Pulau Saparua. Pindah-pindah ya pulau itu ya. Pecah konflik. Pecah konflik itu saya masih di Pulau Saparua. Saya masih melayani jemaat. Kemudian saya ditarik ke Sinode untuk melayani crisis center. Crisis center dari gereja saya. Ya, setelah pecah konflik. Tapi ketika pecah konflik hari pertama saya ada di Ambon. Karena itu kan mau Idul Fitri. Ya, habis sholat Id pagi ya. Terus sekitar jam 2, jam 3 itu pecah konflik ketika saya dan istri saya lagi siap mau pergi ke keluarga yang muslim. Terus ditelepon sama keluarga, jangan datang dulu ada berantem anak muda. Di satu perbatasan yang selalu laten berantem anak muda di situ. Saya pikir biasa aja. Tapi ketika saya turun untuk lihat, wah ini bukan biasa-biasa. Oh jadi bener udah sempat keluar nih, maksudnya turun tuh apa? Kita tinggal waktu itu di rumah istri saya, agak di bukit. Ya. Nah, saya turun untuk melihat situasi karena dapat telepon dari yang lain. Enggak, ini konflik besar. Saya lihat, wah di perbatasan itu loh, ini udah identifikasi kelompok sudah terjadi, sudah pakai putih, sudah pakai, wah ini bukan konflik biasa. Ini sudah akan melebar. Saya memang sudah diingatkan ya 2 bulan sebelumnya ketika chaos ya. Ini kita kan pada isu transisi demokrasi ya. Hati-hati, ada sesuatu akan terjadi chaos ke Maluku dan saya dengan bangga bilang ke teman di Jakarta, teman-teman aktivis. Enggak mungkin lah, ini kan kita kan punya Pela Gandong. Makanya waktu terjadi hari kedua, ketiga mereka masih telepon saya bilang makan tuh Pela Gandong loh. Benar enggak? Sebagai konteks dulu gitu ya, Pela Gandong itu kalau misalnya di Maluku itu adalah solidaritas ya antara boleh jelasin sedikit nggak soal konsep Pela Gandong? Kalau Pela itu fakta perjanjian persaudaraan yang diangkat antar dua desa karena peristiwa tertentu. Misalnya desanya Bung Daniel bencana alam ya di desa Kristen. Saya desa Muslim kita bantu. Atau tenggelam di laut kami datang bantu. Karena bantuan itu maka setelah itu kami membuat fakta perjanjian untuk menjadi saudara. Dengan sejumlah ketentuan dari yang paling soft begitu sampai yang paling keras. Misalnya nggak boleh kawin-mawin misalnya. Ya, sudah boleh kawin-mawin. Kawin-mawin artinya apa ya? Tidak boleh kawin antar desa. Ya, misalnya ya. Oh itu benar-benar udah gak boleh? Misalnya, tergantung pada level perjanjiannya. Atau misalnya kalau desanya Bung Daniel bangun gereja, maka karena kita sudah saudara, ketentuan saya misalnya harus melakukan apa di situ, itu sudah kesepakatan. Bung Daniel tidak bisa renovasi gereja atau terasa melanggar relasi kalau saya belum datang atau belum beritahu ke saya. Atau saya bangun masjid misalnya, kubah masjid itu harus dipasang oleh saudara-saudara dari Kristen dari desanya Bung Daniel. Wow, itu Pela Gandong? Itu Pela ya. Kalau Gandong lebih keras. Gandong itu kandungan ya. Jadi relasi Gandong itu relasi berbasis ikatan darah. Kita tahu dari masa lalu bahwa leluhur kita adalah kakak beradik dulu. Kemudian mereka nyebar kemana, agama-agama masuk, kemudian mereka jadi Muslim, jadi Hindu, Buddha, Kristen. Tapi kita tahu persis, kita bisa tracking bahwa kita dulu dari satu darah. Nah itu ketentuannya lebih keras dari Pela. Pela kan cuma fakta perjanjian berdasarkan peristiwa tertentu ya. Tapi Gandong itu karena ikatan persaudaraan berdasarkan darah.
dari masa lalu. Right. Jadi lu mau Kristen, lu mau Muslim, lu mau agama apapun juga, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai saudara. Nah, itu sistem lokal ya, sistem Contohnya lokal. apa? Ketentuan yang harus dipenuhi sebagai saudara gitu, satu darah ini. Nah, contoh seperti tadi misalnya ya. Oh, karena kita bersaudara, kita nggak boleh kawin. Sama sekali nggak boleh kawin. Misalnya, kita kakak adik misalnya. Atau dalam kerja sosial di masyarakat ya, ada yang mesti datang. Tunggu dulu saudara kita datang dulu semua kumpul misalnya. Mereka punya ritual panas pela. Jadi secara periodik relasi itu dihidupkan lagi. Ya, Bung Daniel, kita dalam relasi gandong datang ke saya pas musim buah. Yang ngambil aja di halaman gitu nggak minta izin. Boleh. Terus saya nanya, lu kok ngambil? Dari mana? Bung Daniel, saya dari kampung ini. Oh sorry adik gandong atau kakak gandong, silakan ambil. Gitu. Maaf tadi tidak tahu. Bilang-bilang kalau dari mana gitu. Oh gitu. Jadi ada. Bukan dari nama belakang. Kita ya trackingnya dari marga ya. Marga. Dari marga saya kan bisa tahu, oh kamu dari pulau mana. Dari pulau mana. Oh kalau dari pulau sini, kampung ini berarti hubungan gandongnya ke kampung sana, hubungan pelanya ke kampung sana. Jadi itu ya jalinan kekerabatan yang. Tapi secara iya sih, emang maksudnya secara ideal kalau misalnya semua orang jujur dan hatinya putih, ya bagus gitu. Cuman kalau misalnya dia mulai mengeksploitasi si hukum pela gandong ini untuk keuntungannya sendiri, well kan gue saudara lo, jadi harusnya lo feeling entitlement, maksudnya kayak ya udah seharusnya dong gue ngambil, tapi dia males gak kerja dan gak ngapa-ngapain, tapi dia kerjanya cuma ngambil dari kebun gitu misalnya. Pasti ada ketentuan adat yang mengatur itu ya. Gila lu manfaatin lu mentang-mentang gandung lu main ambil aja. Wah ini kena sanksi ini. Itu mencederai keluhuran relasi. Ada saja memang seperti itu. Atau ada yang nekat aja menikah aja. Ya sekarang memang udah kurang ketat begitu. Tapi itu bisa diarak keliling kampung tuh. Dan dikeluarkan dari kampung. Tidak boleh tinggal di kampung. Oh wow. Karena menikah sama saudara dan lain-lain. Ya. Memang ya dengan modernisasi dan lain-lain, tradisi nilai-nilai itu agak mulai melentur. Tapi itu tetap menjadi mental layer ya. Yang sangat membantu ketika konflik terjadi. Karena itu bisa di-recall untuk mengingatkan kita punya collective memory, kita punya collective narrative dari masa lalu yang kuat. Jadi itu bisa menjadi buffer zone untuk zona pengaman, penyangga. Ketika konflik terjadi bisa di-recall untuk dihidupkan kembali. Ya. Tapi 5 tahun ya tetap ya konfliknya ya? Konflik itu ya dari 99, 2002, 2003 ya bisa katakanlah 5 tahun. Ya. Tapi cepatnya juga, selesainya juga sangat cepat. Unpredictable waktu itu. Banyak analis konflik juga datang dan bingung kok bisa cepat selesai. Mereka pikirkan itu bisa panjang, bertahun-tahun, puluhan tahun harus deal dengan dampak. Tapi kenapa bisa cepat selesai? Nah, itu yang saya bilang kita punya modal sosial pela cukup gandong. Banyak. Pela gandong, model-model kultural lain-lain, relasi-relasi lain. Musik bisa menyatukan kami dan lain-lain seperti itu. Itu membantu. Membantu. Bung, tahun 99 ketika konflik itu pecah dan itu sampai 5 tahun. Saya gak ada di situ dan mungkin banyak juga dari tetangga-tetangga kita yang lagi nonton tidak ada di situ. Tapi mungkin boleh diceritain gak sebenarnya separah apa sih? Karena di media pun juga sebenarnya gak terlalu banyak di-expose. Tapi Bung sendiri tahun 99 kan ada di situ dan di konflik itu pun juga ketika terjadi Bung sendiri juga bolak-balik dan mungkin ada cerita-cerita yang kita gak pernah dengar juga seberapa parah sebuah perang tersebut gitu di Ambon. Wow, Daniel kalau ditanya tingkat keparahannya ya, saya nggak tahu apakah saya bisa bilang secara grafik begitu di sini, ya. Tetapi itu sesuatu yang ya buat saya itu kegilaan. Bagaimana kemanusiaan dihancurkan dengan sangat tidak bermartabat. Ya. Orang membunuh orang tanpa memilih, apakah dia perempuan, laki, anak kecil, anak bayi, ibu hamil, orang tua. Ya. Dan pembunuhannya itu ya awal-awal konflik itu ketika senjata dan lain-lain, senjata organik dan lain-lain belum dipakai kan diserang dan tiba-tiba kepala udah jatuh orang tua dengan ini.
ibu hamil yang begitu, dan orang memakan jenazah, meminum darah dan lain-lain, seperti ritual-ritual tribal yang kalau kita nonton di film-film, ya, itu terjadi di dalam realitas manusia modern yang bernama Maluku di tengah konflik. Ya, saya mengangkat otak misalnya di jalan, taruh di helm dan lain-lain. Ya, apalagi ketika senjata mesin sudah dipakai. Ya, buat saya bukan semata-mata konflik, itu perang dalam skala kota kecil. Gitu. Di darat, di lautan, kejar-kejaran dan saling tembak. Ya, dan teman anak-anak sampai bisa kulitnya hancur karena membeli obat-obat kimia untuk meracik bom rakitan, termasuk anak-anak kecil. Ya. Bagaimana tentara-tentara anak maju di garis depan, ya, dengan keinginan mereka, ya, bisa merayap di antara desingan peluru, ya, yang penting bisa menaruh bom di daerah musuh begitu tengah malam dan lain-lain. Dan ya, saya menonton banyak dulu, tapi saya mengalami yang real itu seperti di Ambon. Itu yang kemudian membuat banyak dampak yang sangat berat bagi ex-kombatan. Ya, itu yang healing prosesnya. Betapa anak-anak yang jadi tentara anak saat itu, kan kita kan gak punya sistem untuk trauma healing, treatment. Masih ada PTSD-nya gitu ya? Oh iya. Ya. Itu yang kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang kadang-kadang mereka katakan ke saya, Pak, kita kadang-kadang hampir gila. Kalau malam-malam tidur dan terbangun, sampai bentur-benturkan kepala karena membayangkan orang-orang yang kita bunuh. Ya, yang bunuh dengan sadis. Dan bayangkan anak-anak seperti itu, ketika keahlian dan kesadisan mereka, ya, dibawa ke kota seperti Jakarta. Mereka masuk, dan kadang-kadang ketika konflik-konflik, benturan-benturan kelompok yang terjadi di Jakarta antar etnis dan lain-lain dan melibatkan Ambon, katakan begitu, saya selalu coba monitor ada nggak ex-kombatan, karena ada ex-kombatan di dalamnya. Dan ada. Ya, bagaimana mereka di tengah konflik mereka telah membunuh berulang kali dan mereka masuk. Sekarang keahlian mereka dipakai bukan lagi untuk berhadapan dengan sesama yang beda agama, tapi untuk kebutuhan ekonomi kelompok-kelompok tertentu, dan pakai mereka sebagai mesin pembunuh dan lain-lain. Itu yang bagi saya hutan peradaban yang jangan pernah masuk ke situ. Kita akan membayar sangat mahal, bukan saja pada generasi kita, tapi pada generasi masa depan yang ya kehilangan haknya. Itu yang salah seorang ex tentara anak, yang sekarang dia dipakai untuk menjadi motivator di mana-mana. Ya, dia selalu di dalam ininya, ya, ketika dia diminta ngomong di kampus dan lain-lain, selalu dia menutup dengan membilang begini, namanya Ronald Reagan, jangan pernah melakukan glorifikasi kekerasan dan kebencian atas nama agama. Kami telah merasakan dampaknya. Saya kehilangan masa kecil dan hak saya untuk bersekolah, hak saya untuk bermain sebagai anak-anak. Karena dari kecil, dia itu yang saya bilang dari 11 tahun. Saya sudah terlibat dengan senjata dan membunuh. Itu. Dan selalu ketika dia lihat, dia bilang, dia panggil saya papi. Aduh, kalau bisa balik sejarah jangan deh, saya juga ingin sekolah seperti mereka. Ingin ini seperti mereka, bukan menjadi tentara anak. Tapi itu produksi dari konflik dan kehancuran konflik. Ya. Jadi bagi saya kalau kehancuran fasilitas, ya di mana-mana konflik ya fasilitas dihancurkan. Ya. Tapi kehancuran kemanusiaan dan relasi-relasi antar manusia dan nilai-nilai yang dibangun dengan luhur. Ya, sekarang jauh lebih tenang, tapi orang Maluku menyimpan rasa malu terkait dengan itu. Sekalipun mereka kalau ketemu yang Kristen atau yang Muslim cerita kami korban atau enggak. Jauh di dasar hati mereka menaruh rasa malu karena tidak ada yang dimenangkan oleh konflik. Di kemudian hari ketika studi-studi dan lain-lain membuka bahwa kita diprovokasi, kita berperang karena apa? Kita bertarung karena apa? Karena sebuah provokasi. Tidak ada yang mendapat apa-apa. Ya, there is no gain. Yeah. Jadi ya itu tadi.
Ya kehancurannya sangat luar biasa, sangat barbar. Ya, bagaimana anak-anak bermain dengan kepala orang di jalan seperti bola dan seperti hal-hal begitu. Come on. Ya, dan itu dilihat oleh anak-anak, mereka terlibat di dalamnya. Bayangkan pembentukan karakter seperti apa yang akan terjadi ke depan. Kita udah ngomongin si child combatant ini ya. Ayah ibunya di mana? Ayah ibunya ini karena terbius semua bahwa ini konflik agama, ini holy war. Holy war, perang suci udah. Perang suci. Jadi di puisi saya tulis ketika alam menjadi lemah itu tentang anak ini yang saya bilang. Bagaimana dia pergi berperang dan ibunya berdoa di rumah untuk menyerahkan dia. Oh, wow. Jadi ada justifikasi dari orang tua. Ada orang tua yang tidak setuju, tapi tidak bisa menghentikan karena orang tua mengungsi kemana, anak gabung di mana. Tapi ada yang justifikasi. Jangankan orang tua lah, para pendeta seperti kami saat itu saja yang mendoakan mereka dan lain-lain. Oh, memberikan berkat dulu sebelum mereka perang. Berkat sebelum pergi. Oh, itu yang terjadi. Ya. Dari Muslim, dari Kristen, semua ulama memberikan berkat. Itu yang saya katakan berkat ulama. Dampaknya jauh lebih besar, lebih dahsyat dari senjata tercanggih apapun juga. Karena kalau senjata dia pakai sebagai instrumen dia untuk bisa menyerang atau bertahan. Tapi kalau berkat, dia rela pakai tubuh dia sebagai senjata. Wow. Dan itu yang, ya. Maksudnya berkat dari seorang kepala agama gitu. Iya. Ketika dia memberikan justifikasi religius, maka yang terjadi kan adalah dia sedia untuk berkorban, untuk martir, untuk syahid. Ya. Itu berarti dirinya siap menjadi bom waktu, menjadi senjata. Ya. Dan ini yang kita lihat terjadi secara internasional di mana-mana. Itu kan ketika justifikasi itu diberikan, karena itu seperti memberikan sebuah divine intervention. Wah, itu yang. Sebagai seorang pendeta, Bung Jeki sempat ditanya, sebenarnya boleh nggak sih ngebunuh atau? Wah, itu saya pernah ditanya begini. Datang satu kombatan, dia tanya ke saya, ya Bapak, tolong berdoa, kita diizinkan membunuh musuh. Wah, saya gelagapan. Wow. Saya gelagapan karena saya tahu ya secara etis ya just war, just peace dan lain-lain. Kan saya pelajari itu selama ini saya kemana-mana. Ini jawaban apa yang saya harus berikan. Di depan saya adalah kombatan. Yang dia menunggu jawaban seorang pemuka agama. Lalu ya sebagai excuse saya bilang begini. Kita diminta untuk menjaga dan merawat hidup. Mempertahankan kehidupan sebagai anugerah. Tidak boleh ada seorang pun termasuk kita menghancurkan kehidupan. Apapun alasannya menghancurkan kehidupan semena-mena tidak. Untuk itu jika ada orang ingin menghancurkan kehidupan kita harus mempertahankannya. Kalaupun mempertahankan kita harus membunuh atau dibunuh. Itu adalah cost. Itu adalah akibat. Bukan penyebab bahwa kita harus membunuh atau bisa membunuh. Tapi karena mempertahankan hidup. Itu saya mencoba merasionalisasi sedapat mungkin. Kenapa? Karena kalau saya tidak bisa memberikan jawaban, dia akan membuat jawabannya sendiri. Dia akan tafsir isi Alkitab dan bilang bahwa Alkitab memerintahkan saya. Dan itu bisa menjadi lebih liar. Jadi dilema dalam situasi-situasi seperti itu memang sangat tinggi. Oleh karena itu satu refleksi saya jangan pernah masuk ke dalam konflik seperti itu. Atau seperti yang Ronald ex child soldier bilang, jangan pernah melakukan glorifikasi kekerasan atas nama agama. Sekali masuk ke situ, maka kita akan dipaksa oleh situasi yang gila bahkan untuk memberikan justifikasi kita. Coba bayangkan kalau saya tidak berdoa, mereka akan berdoa sendiri anak-anak itu. Ya, dan mereka akan saling memberkati sendiri. Dan menjadi sangat liar seperti itu. Ya, jadi situasi yang tidak mudah untuk di dalam kondisi normal atau orang-orang di luar konflik itu memberikan nilai ke dalam. Nah, karena itu situasi entah berentah itu gila, itu situasi yang sangat gila. Ya, karena itu jangan pernah
kita merawat perdamaian, kita merawat ini sebelum kita terperosok masuk ke situ. Saya ngerasa ketika kita lagi berdebat antar agama, yang Katolik sama Kristen, yang Islam sama Katolik, yang whatever gitu ya. Maksudnya benar-benar kita berdebat antar agama. Agenda-agenda yang dari duniawi, tentang aborsi, tentang agenda LGBTQ, agenda yang sangat duniawi, itu menyusup terus gitu kemana-mana. Dan bahkan ada beberapa agenda-agenda yang mungkin bilang kalau misalnya ya ini udah abad 21 lu masih ngikutin Tuhan. Ini udah abad 21 lu masih percaya sama Yesus. You know, it becomes a joke gitu buat mereka gitu ya. Jadi sehingga orang kadang-kadang tuh sekarang ini di brainwash untuk tidak percaya lagi sama Tuhan, tidak berpegang lagi sama Tuhan, and it's all about self-made dan bukan lagi God-made. Adam dan Hawa, ya ampun itu dongeng bro. Ini udah ada teori Big Bang Theory gitu misalnya. Sehingga pada akhirnya ketika yang agama-agama ini berdebat sendiri, kita lupa bahwa generasi-generasi yang berikutnya itu lagi diserang sama YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. I think the real enemy tetap bagi kita adalah iblis atau setan yang berusaha menyusup lewat agenda-agendanya mereka gitu ya untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. You know, bukan lagi soal wah kita harus lebih banyak mengkristenisasikan orang dengan membaptis mereka. Atau kita harus lebih banyak lagi membuat orang-orang Kristen jadi mualaf. Kita harus lebih banyak lagi, you know. Dan tiba-tiba muncullah si Holy War ini gitu. Padahal sebenarnya ketika kita yang agama ini berperang, yang menang adalah setan. Betul. Saya sepakat. Yang menang adalah iblis. Iya. Memang tantangan terbesar saat ini bahwa ada tendensi untuk orang menganggap bahwa hidup bisa berlangsung secara autopilot. Autopilot karena bahkan superhuman sudah mulai diciptakan. Teknologi memungkinkan itu semua. Ya, tanpa kita tahu pun juga mungkin. Tanpa kita tahu teknologi. Orang mau tahu ya, to know about Jesus, about God. Pergi ke Google, pergi ke semua mesin pencari. Apalagi sekarang ChatGPT ini mana lu mau buat khotbah besok. saya bilang pendeta-pendeta udah bisa begadang malam minggu. Besok ya gak usah besok lah, 1 jam sebelum itu ya suruh gue buat khotbah. Masukin perikop, tolong buat 2000 kata khotbah dari ini. Tidak sampai 2 detik keluar. Tuh. Dan kan tidak bisa terdeteksi plagiarismenya. Itu ditawarkan saat ini. Wow. Ya itu gila, kegilaannya luar biasa karena itu orang semakin menjadi semakin independen. Segala sesuatu terpenuhi. Apain lagi gue tanya Tuhan dan segala macam-macam ya. Kalau semua jawaban bisa gue dapat ya. Saya bilang sama ponakan saya, oke, otak saya sekarang semakin tua ya, jadi mungkin terlalu banyak dipakai. Sekarang saya butuh istirahat dan ChatGPT membantu uncle ya. Tapi kalian akan dikenal sebagai generasi yang tidak pakai otak. Tapi jadi itu tantangan agama saat ini ya. Saya kemarin akhir tahun kemarin saya ada di satu kota di Switzerland untuk percakapan dengan tokoh-tokoh Muslim dari Iran yang ada Jewish, Kristen dan lain-lain. Kita ada 3 hari kumpul di situ dan bicara. Dan salah satu yang kita bahas adalah perkembangan anak-anak muda di dalam dinamika teknologi dan bukan cuma di Kristen, di Muslim, di ini teman-teman dari Iran mengaku ya berkembang satu sikap ya, dan ini masih saya syukuri, believing without belonging. Ya, believing without belonging. Berarti mereka masih percaya. Mereka masih percaya, so whatever bentuknya, tapi mereka tidak mau terikat pada institutional religion dan lain-lain. Jadi mereka membangun spiritualitas baru dan segala macam-macam seperti itu ya. Tetapi
kita ngobrol nanti pertemuan berikut di Iran, kita akan bicara secara khusus tentang itu. Tapi yang saya lihat, ya dunia berkembang di dalam persepsi seakan-akan seperti itu. Kalau teknologi sudah bisa menyelesaikan semua, so apalagi? Apalagi? Tapi kontra narasi terhadap itu yang saya bilang terjadi pada saat COVID kemarin. Ya. Teknologi secanggih apapun dalam sekian tahun tidak ada yang bisa nawarin untuk ini. Artinya setiap saat kita diingatkan, tiba-tiba wow, enggak begitu. Kita ini sangat rapuh. Atau tiba-tiba kita menghadapi kiamat ekologi. Kehancuran yang pemanasan global dan kita tidak tahu kita harus spend energi dan teknologi seperti apa untuk menyelesaikan. Selalu ada batas-batas di mana kita menemukan keterbatasan. Kita ada di sini. Nah saya di situ lalu berefleksi dan saya selalu katakan chatbox, artificial intelligence bisa menawarkan pengetahuan apa itu Allah, siapa itu Yesus, apa itu kristenisasi, kekristenan, keislaman dan lain-lain. Ya, otoritas kita ada di atas 2 jari kita pada touch kita. Tapi bagi saya sampai sekarang, ya mungkin nanti belum bisa menawarkan kepada saya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Pengetahuan tapi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka tanya di mana? Ya itu yang sang raja bilang itu. Apa yang kamu lakukan pada saudaramu? Yang paling hina kamu telah melakukannya. Wow. Perjumpaan di antara kita. Wow. Itu kehangatan perjumpaan di antara kita. Bagi saya di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Wow. Dia hadir di dalam. Dan itu yang harus kita selebrasi. Kita reaching out kepada yang lain. Itu yang mungkin tidak pernah akan terhapuskan oleh teknologi. Entah dalam perkembangan kemudian. Sekalipun saat ini robot juga punya emosi. Artificial emotion sudah ditanam pada robot-robot dan orang udah bisa kawin dengan robot. Dan dia sudah bisa bilang perasaannya. Lihat kayak Clue dan lain-lain yang lagi dikembangkan. Dan percobaan pada underground library itu lebih dahsyat, lebih gila. Orang sudah mulai coba-coba bikin manusia untuk ke depan seperti apa begitu ya. Tapi saya tetap melihat sejarah perkembangan peradaban selalu up and down. Up and down. Ada koreksi-koreksi kemanusiaan yang terjadi untuk kita melihat bahwa enggak. Manusia ada batasnya. Dia bukan tanpa batas. Dia bukan tanpa batas. Dalam beberapa bulan terakhir kalau kita ikuti berita, generasi Z di Amerika meninggalkan smartphone rame-rame. Ini yang lagi terjadi. Karena itu Nokia telepon jadul laku lagi. Puluhan ribu dibeli dari Nokia, laku lagi. Tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka tidak mengenal diri mereka dan mengenal siapa yang ada sebagai neighbor di sekitar mereka. Dan itu lagi menjadi mulai viral untuk orang. Ada kesadaran, orang selalu sampai pada titik balik untuk melihat dan menemukan substansi yang paling dalam dari diri dia sebagai ciptaan dalam relasi dengan yang lain dan dalam relasi dengan Tuhan. Ya. Sekalipun medianya bisa teknologi, ya, tapi substansi di balik medium itu tetap kita harus punya pertemuan dengan itu. That's so good. Nah, ya saya lihat. Bung, kita balik lagi ke Ambon ya. Kenapa saya nanya ini? Saya ngerasa apalagi sekarang tahunnya pemilu. Ketakutan saya adalah kalau misalnya apa yang terjadi di Ambon dengan politisasi agama itu impactnya bisa sampai 5 tahun dan banyak terjadi segregasi gitu ya, pemisahan akhirnya. Jadi benar-benar jelas banget yang Islam di sini, yang Kristen di sini. Kita jalan, itu ada satu jalan, oh yang ini nih desa Islam, yang ini desa Kristen. Apakah hal tersebut bisa terjadi ke negara kita dengan sistem adu domba politisasi agama itu gitu. Apalagi sekarang mau masuk tahun pemilu di 2024. Nah makanya saya pengen nanya hal ini dan bagaimana cara mencegahnya obviously. Tapi di tahun 99 kalau boleh tahu
apa sih yang terjadi sampai akhirnya muncul tuh si golongan putih misalnya atau ada golongan merah juga ya. Dan sampai akhirnya itu kan karena sebuah politisasi agama, bener gak sih? Betul, betul. Kita nggak bisa denial bahwa pada 99 itu transisi demokrasi ya terjadi dan konflik pecah di mana-mana. Betul. Bukan cuma Maluku saat itu. Ada Poso, ada Kalimantan, ya dan lain-lain dalam skala yang berbeda-beda dengan dampak yang juga berbeda-beda ya. Tapi di Maluku yang di Maluku dan Poso dimainkan adalah agama ya, sumber agama yang identitas agama yang dimainkan dan itu menjadi sangat panjang dan berdarah-darah karena Kristen dan Muslim di Maluku itu berimbang secara jumlah ya. Secara jumlah ada Muslim lebih banyak sedikit ya, tetapi pada jumlah yang berimbang konflik bisa panjang dan berdarah-darah ya. Jadi memang politisasi identitas agama terjadi ya dalam perpolitikan kita sejak bergesernya mulai dari Orde Baru selesai begitu. Semua kelompok ingin tampil, semua kelompok ingin eksis dan bertarung dengan identitas, mengusung identitas masing-masing. Di situ lalu politik mengambil rupa ya identitas kelompok entah agama entah etnis dan itu dibentur-benturkan seperti itu. Nah di Maluku itu terjadi ya, ada faktor eksternal seperti itu pada dinamika politik berbangsa, tetapi ada faktor internal juga misalnya yang harus dibilang memberikan ruang bagi api itu menyala ya. Nah, itu yang kemudian kita selalu saling mengingatkan bagaimana orang beragama menjadi sangat fanatis di dalam simbol begitu. Oke, boleh dielaborasi nggak? Ya, orang melihat simbol-simbol agama itu blended dengan identitasnya. Oke. Ya, salib, gereja itu simbol gedung ya, masjid itu simbol dan lain-lain begitu. Dan itu sangat terkait dengan identitas pribadi dan identitas kelompok, which is betul begitu. Tapi kalau sepenuhnya kita hanya meletakkan fanatisme kita pada simbol-simbol dan ritual-ritual seperti itu, dan melupakan atau menggeserkan atau tidak terlalu mempedulikan substansi agama dan panggilan agama, maka ketika simbol itu dirusak, terbakar kita, terpangganglah identitas kolektif kita. Oleh karena itu dalam konflik pada hari-hari pertama yang diserang adalah gereja dan masjid yang dibakar pertama. Karena ya kalau saya sebagai orang yang mengenal Maluku, anak-anak muda Kristen gak pernah pergi ke gereja pada hari Minggu atau gak pernah Jumatan di anak-anak muda Muslim. Tapi ketika simbol agamanya, ulamanya, pendetanya diserang, oh itu mereka bisa taruhan jiwa, membayar hutang gak ke gereja, membayar hutang gak ibadah ya kita bela Tuhan, kita bela baca. Waduh. Nah, di situ itu yang membuat saya pernah menulis satu puisi refleksi terhadap anak child soldier, tentara anak pada dua belah pihak ya. When God is weak, ketika Allah menjadi lemah. Ketika Allah menjadi lemah. Wow, bentar. Ini kita harus resapin dikit nih. Ketika Allah menjadi lemah. Wow, oke. Boleh dielaborasi nggak? Ya, karena orang di dalam konflik-konflik bernuansa agama seperti itu, bahkan tanpa konflik pun di dalam benturan-benturan sekarang, orang sangat terbakar ketika orang merasa ya bahwa Tuhan dicederai. Saya harus membela Tuhan. Loh, apakah Tuhan harus dibela? Ya. Apakah Tuhan harus dibela? Itu kan pertanyaan sangat substansial di dalam keberimanan kita. Ya. Kok Tuhan dibela? Kita dihina, kita dinista, Allah kita dihina, Allah kita dinista, Tuhan kita Yesus dinista, dihina. Loh, Yesus memberi diri bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, dia dinistakan oleh orang-orang Romawi, udah kelar itu. Jadi saya lalu merefleksikan, loh kita semua berperang karena menganggap Allah lemah. Nah, di situ lalu termasuk tentara anak ya, yang saya dampingi, yang saya lihat dari belasan tahun berperang. Umur berapa? Ada yang saya dampingi itu dari umur 11 tahun udah berperang. Mulai dari pakai katapel sampai pakai senapan mesin. Senapan organik ya. Tahu bikin homemade bom seperti apa ya. Umur 11 tahun? Ya, mulai dari 11 tahun udah mulai ikut di lapangan. Mulai dari pakai katapel. Ya. Tapi ya mereka meyakini itu perang suci.
Dan perang suci itu berbasis bahwa ya agama kita harus dibela, Allah kita harus dibela, ya Tuhan yang kita sembah harus dibela. Nah, karena ya dia dinista, makanya saya menulis puisi waktu itu, ke dalam konflik yang sedang terjadi ketika saya melihat mereka maju. Terus saya bilang, aduh kenapa Tuhan begitu lemah ya? Judul puisinya Ketika Allah Menjadi Lemah. Ya. Gitu. Akhirnya tahun 99 itu terjadi, Pendeta Jeki balik ke Pulau Haruku saat itu atau? Oh tidak. Sorry. 99 saya masih di Pulau Saparua. Saparua, sorry kok Haruku. Di Saparua sendiri kejadiannya seperti apa? Pecah juga di antar pulau, itu kan bukan cuma, itu kan melebar sampai ke Maluku Utara. Jadi di pulau-pulau yang juga blended society ya, antara Muslim dan Kristen seperti Pulau Haruku, pulau yang saya dulu lahir, itu pecah juga antar desa yang kampung saya misalnya, yang tempat lahir saya dibakar habis misalnya, gerejanya rata dengan tanah. Ya, itu juga yang di tempat padahal lain. Kejadiannya dari Ambon di tengah situ, tapi sampai desa di ujung-ujung pun juga ikutan bakar-bakaran. Sampai ke Maluku Utara. Waktu itu kan belum pecah provinsi, kan masih Maluku. Nanti 2000 menjadi 2 provinsi, Maluku Utara. Itu kan melebar sampai ke sana. Di situ saya lihat betapa dahsyatnya provokasi kalau berbasis agama. Itu sensitif sekali di masyarakat kita ya. Nah, sebenarnya emang benar ada apa sih awalnya itu angkot ya kalau nggak salah ya. Sorry, cerita awalnya itu kalau ini. Oh iya, cerita awalnya sebenarnya sederhana. Ada supir angkot ya yang dipalakin sama preman. Ya dia parkir mobilnya, dia pergi ngambil golok, ya sudah kejar-kejaran. Ya itu sudah selesai di kemudian hari, itu diselesaikan di pengadilan ya. Oke. Jadi baik yang ngejar maupun yang provokasi ya itu terbukti bersalah. Tapi kenapa tiba-tiba udah ada si kelompok ini gitu? Tiba-tiba itu trigger, dan 2 kelompok itu tiba-tiba pada malam itu juga identifikasi agama udah terjadi. Di situ lalu saya melihat, oh enggak, ini bukan sesuatu yang natural ya, ini by design, digerakkan dan lain-lain ya. Tapi whatever, saya tidak mau ini dengan konspirasi teori ya, bahwa itu ada kemudian ya di belakangan hari itu kemudian dibicarakan, berbagai studi memetakan itu. Tapi buat saya apapun konspirasi yang dilakukan dari luar, kalau kita kuat di dalam itu nggak mungkin terjadi. Tapi memang udah ada jerami kering. Ya, sehingga ketika orang sulut pecah gitu. Di situ lalu kita lihat bahwa yang harmoni antara Muslim dan Kristen yang digadang-gadang dari dulu itu agak fake. Itu quasi history ya, seolah-olah ya, bukan sesuatu. Kita itu kuat pada ikatan kultural ya, tapi bukan inisiatif dari agama-agama sendiri. Nah, ketika ikatan kulturalnya lemah karena modernisasi dan lain-lain, orang memicu pada sumber agama itu cepat sekali. Apalagi dulu kita punya memori pahit ya dari masa lalu, kan ketika Muslim datang duluan di Maluku, lalu kemudian Katolik datang ya, dan itu lewat perdagangan tapi juga by force, konversi terjadi. Kemudian Belanda VOC, konversi lagi terjadi berulang-ulang. Itu tidak pernah terselesaikan. Itu hidup di dalam lagu-lagu tua. Ya, jadi itu diingat terus. Orang Maluku kan menyimpan sejarahnya di lagu, di pantun-pantun, dan itu dinyanyikan terus ya. Bahkan beberapa lagu tua terkait dengan peristiwa masa lalu itu ketika konflik baru saya dengar. Wow, ini berarti ada luka. Ada luka kolektif di dalam sejarah di masa lalu yang gampang diinikan keluar, dan ini membentuk identitas yang terbelah ya. Dan oleh karena itu pasca konflik yang sampai saat ini sebenarnya saya masih mendorong terus, enggak, kita harus repent. Ya, kita harus secara kolektif meminta ampun atas seluruh sejarah di masa lalu yang berdarah-darah. Ya, dan kita harus bekerja sama untuk itu. Ya, kita
sangat menjunjung tinggi persaudaraan, pela gandong, kita nyanyikan, kita puja-puja, kita selebrasi itu. Setiap selebrasi yang baik itu kan doa. Ya. Artinya tanpa sadar kita mendoakan itu. Dan selalu kan dalam ritual kita berdoa bersama-sama. Ya. Lalu kita mengkhianati itu dan menumpahkan darah sesama saudara. Itu kita akan bayar beban itu kalau kita tidak selesaikan dengan sungguh-sungguh. Itu kita menaruh beban ke masa depan yang betul-betul luar biasa. Bagaimana menyelesaikan itu dengan sungguh-sungguh gitu? Kayaknya kita sempat ngomongin ini juga di Ambon gitu, bahwa budaya kita adalah udah yuk bisa yuk move on, yuk bisa yuk. Nah. Sebenarnya bukan cuma Ambon ya. Negeri ini, bangsa ini punya lubang hitam yang sangat banyak yang tidak selesai. Ya. Karena selalu kita seperti itu, yuk kita move on. Masa lalu biarlah masa lalu, kita melihat masa depan dengan baru. Ya. Tapi kan kita tidak pernah bisa menyelesaikan, kita tidak pernah selesaikan masa lalu kalau cuma seperti itu. Kita punya pengalaman kemanusiaan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi dengan Nazi Jerman, apa yang terjadi dengan Bosnia Herzegovina dan lain-lain. Bahkan memori-memori pahit itu kan tetap hidup sampai saat ini. Sekalipun mereka telah melakukan rekonsiliasi terhadap sejarahnya ya. Nah kita bahkan sama sekali mencoba melupakan itu. Dan melihat ke depan. Peristiwa 65 dan lain-lain. Sampai dengan peristiwa di Maluku. Ya. Orang luka. Dia menceritakan itu, menyimpan itu dalam lagu. Dan kita diharap untuk oke, nggak bisa. Kita harus menyelesaikan pada luka-luka itu. Ya. Rekonsiliasi harus mendorong untuk kita bisa. Setidaknya kita mulai dengan menerima bahwa memang kita salah. Ya. Kita pernah berhutang, pernah berdarah-darah tangan kita di dalam sejarah kemanusiaan. Dan kita harus membuka diri untuk mengaku itu. Ya. Dan itu kan ada proses, ada strategi untuk melakukan itu. Memang kerja seperti itu butuh waktu. Tapi bukan karena beratnya kerja seperti itu lalu kita bilang oke, move on. Karena kalau misalnya kita belajar dari negara-negara lain gitu, misalnya kayak Jerman, emang banyak banget Holocaust Museum gitu kan. Jadi museum atau misalnya The Diary of Anne Frank yang ada tempat-tempat tulisan-tulisan tertentu gitu yang emang anak kecil pun itu justru diajak untuk ngelihat museum-museum tersebut, ngelihat kisah gelap yang terjadi di negara tersebut ketika ada Nazi gitu ya. Dan mereka mengakui, yes kita sempat salah dan ini pembelajaran kita. Sekarang ini, jujur kita belum pernah ya ngelihat ada pembelajaran dari ya luka-luka di Indonesia yang terjadi gitu. Betul. Maka malah memorialisasi kita menegasi, mendenial ada luka itu kan. Merealisasi kita selalu tentang heroisme, patung pahlawan dan lain-lain. Kalau kita jalan di Jerman, kota-kota di Jerman, bahkan banyak kota di Eropa kan, kita lihat di depan-depan rumah itu kan ada, di jalan depan rumah ada plat tembaga dengan nama orang dan tahun dia diambil dari rumah itu. Nama Jewish gitu itu kan Jewish yang diambil dari rumah itu, bahwa rumah itu menjadi hotel, menjadi rumah sakit, menjadi public facility, tapi dari situ nama-nama itu kita bisa lihat. Wow. Saya mulai lihat sini apaan, ada nama-nama seperti di Hollywood ya. Oh bukan, itu cara untuk mengingatkan bahwa ya pernah terjadi tragedi, orang ini diambil dari sini, diambil dari sini. Atau kita misalnya ke gereja di salah satu kota di Munster kalau nggak salah, kita lihat ada 3 kerangkeng besar digantung di menara gereja yang sekira 30-40 meter di atas menara besi. Kok ada kerangkeng kayak sarang burung di atas? Dulu waktu pembantaian Anabaptis, gerakan Anabaptis pada abad pertengahan sehingga membuat mereka lari ke Amerika dan lain-lain. Ya raja dari Anabaptis yang melakukan pemberontakan terhadap Protestantisme dan Katolik. Itu dibunuh dengan 2 pengawalnya dan jenazahnya digantung dalam kerangkeng sampai dimakan burung sampai habis. Untuk mengingatkan jangan pernah melawan. Wow. Kenapa nggak diturunin itu? Sudah puluhan tahun, bahkan mungkin sudah 100 tahun lebih kok tinggal. Enggak, itu untuk memorialisasi bahwa pernah tragedi seperti ini, jangan pernah mengulang tragedi seperti ini. Bukan jangan pernah melawan, tapi pernah kita salah. Kekristenan pernah punya lubang hitam yang dalam peradaban yang harus dibayar. Kayak begitu-begitu ya. Nanti kita belum. Ya, apa efeknya seperti kita ini
Ya akhirnya balik lagi ke generasi muda kita ya, atau generasi yang mungkin gak pernah mengalami pahit atau luka tersebut gitu, sehingga kita benar-benar nggak tahu. Dan oke, jadi contoh papa saya itu selalu parno gitu ya untuk beberapa hal tertentu. Misalnya dulu itu ada yang namanya SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu SBKRI itu udah seperti, jadi misalnya udah punya paspor, tapi ada SBKRI. Mungkin orang-orang yang bukan mempunyai background Chinese gitu ya, Tionghoa, itu nggak pernah dapet yang namanya SBKRI. SBKRI ini hanya untuk orang-orang keturunan Cina gitu. Nah, jadi saya kebetulan butuh SBKRI, contoh SBKRI untuk saya bikin di film saya sebelumnya gitu, judulnya Susi Susanti. Nah, ketika saya lagi nyari SBKRI, saya tanya papa saya bilang, "Oh, kamu juga punya?" "Hah? Saya punya SBKRI." Oh, punya juga. Ternyata masih ada. Saya kaget banget dan itu saya pegang, saya lihat, wow, bentuknya seperti paspor. SBKRI ini ternyata dipakai untuk ngegencet orang-orang Chinese saat itu di tahun 60-an gitu. Nah, sehingga papa saya tuh ketakutan banget kalau misalnya saya sampai kehilangan SBKRI saya gitu. Padahal ini udah tahun 2019. SBKRI udah ada di koran tahun 98, gak berlaku lagi gitu. Tapi papa saya bilang, please jangan sampai ini kehilangan. Hah? Kenapa? Kalau hilang, ini kamu bahaya banget. Jangan sampai SBKRI ini hilang ya. Tolong dijaga benar-benar. Padahal saya cuma pengen minjem, saya pengen scan untuk kebutuhan film. Oke, nanti pokoknya balikin. Itu kayak hampir seminggu setelah saya pinjem, papa saya mulai nanyain, SBKRI-nya bisa balikin lagi gak papi? Gitu. Dan habis itu saya bilang, oh kenapa? Ini kan udah gak berlaku, ini cuman dokumen kosongnya. No, udah biar aman, gak apa-apa, simpan aja. Itu saya gak pernah tahu apa yang terjadi dengan SBKRI. Mungkin di sini pun juga bahkan generasi saya yang sekarang ini mungkin tahun kelahiran 80 ke atas gitu, kita sendiri mungkin gak pernah tahu apa itu SBKRI. Tapi pernah ada di saat zaman Orde Baru, SBKRI itu menjadi alat untuk mengeksploitasi orang-orang Chinese di Indonesia gitu. Sebenarnya tujuannya benar, tapi sayangnya karena ada korupsi dan lain-lain itu dipakai untuk menekan. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ada museum itu, generasi generasi millennials, Gen X, Gen Y, Gen Z atau generasi Alpha atau nanti sampai kolonial, mereka mungkin nggak pernah merasakan sebuah atau pembelajaran dari kesalahan yang bukan kesalahan, mungkin bilangnya kalau misalnya bukan kesalahan ya, basically mereka tidak pernah belajar apa yang terjadi dan lebih gampang untuk kesalahan itu terjadi lagi di generasi berikutnya gitu ya. Betul. Tanpa museum tersebut gitu misalnya. Saya sepenuhnya sepakat ya, karena ada beberapa, misalnya terkait dengan konflik Maluku begitu ya. Saya pernah mengusulkan beberapa kali bahwa kita mesti ada memorialisasi dalam bentuk seperti itu. Misalnya ya saya lihat memorialisasi terhadap Katrina di Mississippi. Saya melayani sebagai relawan beberapa itu Hurricane ya, Hurricane Katrina. Hurricane itu. Kan Tugu lalu barang-barang yang hancur itu semua ditempel-tempelin di situ. Wow. Kecil-kecil dan ketinggian air naik seperti apa, itu dibikin Tugu begitu, jadi semua orang datang dan bisa lihat ya. Kehancuran karena kemanusiaan yang bodoh, yang konyol, yang tolol karena konflik Maluku seperti itu. Fakta-fakta kehancuran itu misalnya kita bisa bikin memorialisasi satu monumen ya, yang ditaruh bukti-bukti kehancuran seperti itu ya, tetapi juga simbol perdamaian yang ditempelkan di situ. Ya mungkin dengan tulisan besar ya, jangan mengulang. Orang Maluku bilang sampai jua, cukup, enough. Dan setiap saat itu bisa jadi ini bahwa pernah terjadi sebuah tragedi karena kebodohan kita. Nah, saya kira yang seperti begitu kita nggak terlalu suka ya.
Ya, Selalu dibilang ya jangan mengorek luka. Loh, kita mau menyembuhkan luka atau kita mau menegasi luka itu so good. ada? Sebab saya melihat ada kebutuhan untuk politicking ya dengan memakai luka masa lalu. Setiap saat bisa di-recall. Bentar. Wah, ini penting banget nih. Ini harus jadi sebenarnya dengan membiarkan luka itu terus terbuka, bisa digunakan atau dieksploitasi lagi untuk kebutuhan politik di masa depan. Ya. Setiap kali September kita masuk di dalam tahun ketegangan untuk peristiwa 65. Dan naik lagi kan, dipolitisir lagi. Yang PKI ini dan itu berdempetan langsung dengan etnis tertentu dan segala macam-macam. Ya kita lihat ya bagaimana politicking dilakukan dalam kaitan dengan itu. Ya. Wow. Jadi kita banyak ya sekali lagi black hole yang tidak ditutup, tidak diselesaikan. Yep. Kan ada kebutuhan-kebutuhan juga yang bisa dimanfaatkan. Ya, justru emang sengaja tidak diselesaikan. Kita tidak mau tuntas ya. Entah juga karena kita nggak mau capek untuk itu. Ya, kita berpikir ya bergerak saja ke depan. Tapi fakta membuktikan tidak ada yang bisa kita lupakan dari masa lalu. Bahkan kadang-kadang itu membentuk nilai-nilai tertentu. Apa yang terjadi dengan Maluku kan seperti itu. Ya, kita dibelah-belah. Segregasi di Maluku itu bukan baru, itu zaman penjajahan. Dia membagi mana desa Islam, mana desa Kristen dan lain-lain. Dan ada peristiwa-peristiwa pahit pada saat itu. Di zaman Belanda nih? Di zaman Belanda ketika kolonial. Mereka membagi untuk memudahkan mereka mengontrol wilayah jajahan. Wow. Itu ditaruh Muslim di sini, Kristen di sini, Muslim di sini, Kristen di sini ya. Wow. Nah, jadi kita punya persoalan postkolonial juga dalam kaitan dengan itu. Yang ketika konflik itu kolektif memory itu di-recall. Ya. Wow. Oh dulu Islam kuasai dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian ini menjadi Katolik, ini jadi kita harus ambil alih atau dulu Kristen di sini, dulu Katolik di sini. Jadi memori-memori itu hidup tanpa ada satu proses rekonsiliasi terhadap kepahitan dari masa lalu. Karena kita membilang, kita move on, lupakan. Tapi kita kan punya banyak media dan medium untuk preserving the history, bahkan preserving our common bitterness memory. Dan ya itu yang karena itu sekalipun anak-anak kita lahir kemudian kan, saya kan tidak tahu wilayah segregasi di masa lalu seperti itu. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa tidak terdeteksi dalam narasi-narasi masyarakat. Nggak ada. Ya. Sampai saat ini juga kan Daniel nggak tahu. Pada saat itu seperti apa dan lain-lain. Ya. Tapi tiba-tiba ketika meminta atau pinjam dari papanya Bung Daniel, dia memberikan dengan ketegangan yang mungkin luar biasa dan apa yang terjadi? Oh berarti ada sesuatu yang terwariskan. Dan maksudnya kelihatannya nih kalau misalnya tanpa si museum atau monumen tersebut, nanti mungkin 2 generasi dari kita sekarang, konflik Ambon 99 pun juga akan terlupakan. Iya. Mereka akan mikir, enggak lah itu mah. Dan cerita-cerita dulu aja gitu. Ya gue sempat denger sih, tapi ya gak akan terjadi lagi kok. Tapi sebenarnya gampang banget tersulut kalau misalnya emang 2 generasi di bawah kita ini ya nggak tahu apa-apa soal itu gitu. Ya, karena dia setiap konflik, setiap peristiwa, setiap tragedi melakukan rekonstruksi nilai. Dan nilai itu hidup dalam masyarakat. Bahwa generasi ke generasi tapi image terhadap Kristen terhadap Muslim, Muslim terhadap Kristen misalnya, image seperti apakah itu kan dalam keluarga ditumbuhkan. Gini deh, dulu kita tinggal tetanggaan. Ya soal cabai, bawang dan lain-lain tinggal buka pintu teriak, pinjam dong. Bagi bawang dong. Bagi bawang dong. Ya. Sekarang kita totally segregated. Ya. Kita nggak punya partner agama lain di kiri kanan lagi. Dulu Belanda membagi wilayah itu, tapi ada spot-spot, banyak spot di mana kita tinggal tetanggaan. Ya. Sekarang totally terpisah ya. Dan karena itu ruang hidup kita menjadi sangat segregatif. Ya. Kita bisa bertemu di ruang publik ya, pasar, sekolah, teater ya, dan lapangan. Tapi sore ketika kita kembali ke abode kita masing-masing yang segregatif. Ya.
nggak ada cerita-cerita sehari-hari dalam perjumpaan tetangga yang bagi saya di masa saya sangat-sangat memperkaya image saya terhadap yang lain ya. Nah, yang seperti itu berbahaya ketika konflik terjadi. Konflik 99 dan konflik 2011. Saya temui 2 child soldier dari generasi yang berbeda ya. Misalnya 99 kan ketika 2011 udah dewasa. Ya. Tapi ketika 2011 muncul child soldier yang baru. Gila. Dan saya tanya ke mereka, teman-teman kasih tahu saya, Pak Pen, itu tentara anak ya, yang di Kristen itu tambah militan dari 99. Kok masih ada tentara anak? 99 kalau sekarang mereka tentara anak usia di bawah 20 tahun, ketika 99 kan mereka masih digendong-gendong. Terus saya ketemu beberapa ya, saya tanyakan, loh kalian bisa tahu dari mana? Kalian, wah katanya strategi kalian untuk menyusup, menyerang lebih canggih dan lain-lain. Dari mana? Ternyata mereka mendengar itu dari tuturan di komunitas yang tersegregasi. Jadi di dalam realitas segregasi ceritanya adalah cerita menang kalah. Wow. Tidak ada cerita persaudaraan di situ. Dulu kita begini, dulu kita begini. Gak ada. Cara bikin bom begini, cara ini begini. Karena kita homogen. Homogen dan kita homogen dari agama. Memaknai diri kita sebagai agresor atau sebagai victim, sebagai korban. Oh dulu begini, dulu kita dibakar, diserang. Cerita-cerita itu kan hidup. Anak-anak yang lahir kemudian kan mencerna itu. Ketika pecah konflik lagi, ya dengan gampang mereka mengkonsolidasi diri berdasarkan kisah-kisah yang diceritakan. Dan emang lebih gampang ya. Bung Jeki, maksudnya lebih gampang untuk kita mempunyai sebuah narasi bahwa kita adalah korbannya. Ya kan? Bung Jeki sendiri punya cerita tentang itu gak? Oh, itu lucu ya. Saya sempat ketika konflik terjadi, pecah dan ya tanpa ini melihat korban sangat banyak dan lain-lain. Ya saya berdiri dan defense juga ke komunitas Kristen ya. Dan mengidentikan diri sebagai korban. Ya. Mengidentikan diri sebagai korban, diserang dan segala macam-macam begitu ya. Ya itu terpatahkan begitu. Suatu ketika 99 gitu ya, saya diundang oleh Sidney Jones waktu itu dengan teman-teman Maluku di Amerika untuk campaign peace dan lobby ke Kongres, ke mana-mana begitu. Lalu di New York kami mampir ke satu synod dari Presbyterian Church ya. Saya ingat persis waktu itu mulai dingin karena udah mulai September ya. Ketika masuk saya pikir wah ini Amerika Kristen man. Amerika satu negara Kristen semua. Kristen semua. Yeah. Setidaknya enggak satu negara Kristen lah, tapi nilai-nilai Kristen ya. Kan di koinnya in God we trust. Iya. Di duitnya aja udah in God we trust. Yeah. Terus masuk ke gerejanya. Gereja lagi gitu kan. Oh iya. Kristen. Yeah. Oh jadi saya mulai ngoceh lah, ya Kristen itu victim, korban dari begini-begini, secara nasional begini-begini. Ya mereka diam tenang dengar semua, nyimak begitu kan. Selesai saya bicara mereka bilang staf kami baru dari Indonesia. Tadi Anda bercerita tentang Kristen menjadi korban, tapi kami tahu juga Muslim menjadi korban. Wah. Saya merasa benar-benar Tuhan saya ditelanjangi benar. Itu lagi Daniel lagi mulai dingin tapi keringat saya di dalam jas saya itu keluar dan ini gimana gua ngomong ya. Gimana? Anda bisa cerita ya dari sisi yang lain. Wah. Tapi benar-benar itu salah satu turning point ya. Turning point ya. I think that was my first turning point. Ya. Karena setelah itu saya pikir enggak. Kalau mau mengimpresi orang bicara dari perspektif humanity, kemanusiaan yang menjadi korban, bukan Kristen atau Muslim dan lain-lain. Manusia yang jadi korbannya. Ya, agama hanya simbol yang menempel, tapi yang substansi ciptaan itu ada pada manusianya. Mulai dari saat itu, saya kan selalu tiap tahun hampir kemana-mana international campaign. Kalau ada yang undang saya bilang, ya bahwa saya mengundang juga yang Muslim sama-sama dengan saya. Wow. Akhirnya saya, Uskup Mendagi, ya masih ada sekarang sama almarhum Pak Haji Yusuf Kala atau Yusuf Eli, Haji Yusuf Eli, sorry bukan Yusuf Kala. Gila, saya pikir wah hebat banget dia bawa wakil presiden kemana-mana. Pak Haji Yusuf Eli ya almarhum dan ada yang lain-lain, selalu jalan sama-sama. Dan kita mulai dari situ.
bicara tentang kemanusiaan yang hancur, Muslim Kristen. Ya. Ketika kita minta bantuan untuk mensupport kami, support untuk memulihkan kemanusiaan, untuk peace process. Kita ada di sidang PBB di Geneva untuk hak asasi dan lain-lain. Kita bicara atau ke berbagai tempat yang lain. Ya, titik baliknya mulai dari situ. Oke, saya actually pernah masuk kayak ojek online gitu, mobil ojek online gitu, ngobrol sama supirnya. Supirnya ya Ambon Muslim gitu ya. Nah, abis itu ketika saya ngobrol-ngobrol sama dia bilang, oh iya, karena yang mulai kan Kristen duluan. Kayak gitu. Dan ketika kemarin kita di Ambon, saya ngobrol sama yang Kristen juga ngomong, lah kan yang mulai Islam duluan, kayak gitu. Nah, itu ternyata dari dua kacamata yang berbeda, memang benar sih, saling menyalahkan dan kita jangan sampai mau kalah lagi gitu. Padahal ya emang gak ada yang menang sih, dua-duanya kalah gitu kan. Tapi mereka mikir, no jangan sampai kalah lagi. Apa ya solusi untuk jangan saling menyalahkan gitu? Solusinya sekarang apa nih yang terbaik nih? Ya. Kalau kita bicara seperti itu, semua orang punya narasi yang sama. Okay. Ya. Karena itu kan dibentuk tim investigasi independen. Karena tidak bisa diselesaikan bahwa itu harus dibuktikan oleh masyarakat. Nah, pemerintah membentuk tim investigasi independen yang hasilnya tidak pernah dibongkar. Hasilnya tidak pernah disampaikan. Ya, dalam deklarasi Malino salah satu ketentuan ya tim investigasi independen bekerja itu dari kampus-kampus dan pemerintah, aparat keamanan untuk melihat apa penyebabnya. Tapi sampai sekarang itu ditutup, ya, tidak dibuka. Tapi that's okay, kita harus selesaikan ke dalamnya. Banyak kerjaan yang saya lakukan proses pasca konflik untuk ya bagaimana kembali membangun trust. Ya. Kita tidak kalau mulai dengan bertanya siapa yang salah, itu akan memicu konflik baru. Ya, itu bisa panas. Tapi saya mengajak untuk melihat dari sisi yang lain, siapa yang korban. Wow. Kita semua korban. Jadi victim based approach dipakai untuk kita melihat dan menemukan bahwa kita korban. Saya bikin program live in, mungkin itu yang pertama di Indonesia ya. Itu mengirim para pendeta untuk cross the border dan nginap dengan keluarga Muslim. Wow. Itu tegangnya minta ampun karena baru selesai konflik. Wow. Dan wilayah yang dituju itu, keluarga itu, ya daerah-daerah yang dulu dikenal merah misalnya, dikenal Muslim. Dan saya tidak kasih tahu mereka bahwa keluarga dan destinasi family dan community udah kita siapkan. Sudah minta MUI untuk bicara, siapkan dan lain-lain. Saya hanya pergi dan minta, ya oke, kamu pergi dan nginap 1 malam. Itu tegangnya minta ampun. Ya karena mereka bilang, loh 1 malam siapa jamin keamanan kita. Tapi sebelum pergi, kita bagi 2 kertas putih. Kamu tulis deh apa prasangka kamu terhadap keluarga yang akan dituju atau komunitas. Ya. Dan terhadap diri kamu, apa yang kamu takutkan dari diri kamu. Itu 80 hampir 90% tidak percaya bahwa keluarga yang dituju akan terima mereka. Apa kita tidak diracuni, dibunuh waktu malam ini dan segala macam-macam. Ya. Dan pada diri mereka tidak tahu isu apa, entries apa yang akan dipakai untuk membicarakan atau mulai berbicara. Bayangkan para pendeta, gak tahu mau bicara, ketika ketemu mau ngomong apa. Yeah. Karena ini kan musuh semua nih, di image mereka ini kan yang membantai kami dan segala macam-macam. Wow. Besok pagi harus kembali. Sampai sore baru kembali. Banyak kita mesti cari-cari kembali, udah gandeng-gandengan. Kita mesti telepon sana sini, udah bawa pisang. Rambutnya udah di ini, karena di keluarganya ada salon rambut, ada stylist dan segala macam-macam. Cerita malam itu adalah cerita penuh air mata. Oke, cerita. Image yang sebelum kamu pergi dan image setelah kamu kembali. Kami berdosa, kami ini. Bahkan kita mau makan pun mereka bilang tolong berdoa untuk kami. Kita disiplin ini. Ada satu pendeta yang orang tua, suami istri di situ yang sudah tua tidak tidur sampai pagi karena Pak Pendeta di ruang tamunya nggak mau masuk tidur. Dan mereka hanya ngintip, kok Pak Pendeta nggak tidur, apa dia takut? Saya bilang kamu kerjain orang tua, itu orang tua teman saya.
pendeta karena anaknya cerita ke saya, gila Pak Pendeta ketakutan, gak tidur dia duduk aja dalam rumah. Dan orang tua saya yang udah sepuh ngintip aja bolak-balik seperti itu. Jadi ya terus kepada diri sendiri, terus isu apa yang kalian temukan? Ternyata isu tentang keseharian. Anak-anak yang terputus sekolah karena konflik, pekerjaan yang... Jadi saya bilang, kita berjumpa dalam kebutuhan-kebutuhan paling dasar dari manusia. Di situ yang membuat kita menjadi dekat untuk melihat kita semua korban. Pengalaman perjumpaan itu membuat kita bilang, iya, kita harus menyelesaikan ini. Karena kita telah, ya saya dalam perjumpaan saya dengan anak-anak muda yang menjadi korban dari Islam atau Kristen, dan saya melihat banyak dari mereka di Jakarta saat ini ya menjadi bergabung dengan geng di jalan karena mereka tidak tersentuh dengan program trauma counseling, trauma healing. Akhirnya mereka membawa pengalaman pernah membunuh orang dan masuk ke Jakarta, dan itu mesin pembunuh yang mematikan ya. Dan itu membuat dengan berjumpa sebagai korban ya, kita tertantang untuk mengaku bahwa ada yang salah yang kita lakukan. Saya kira di situ proses healing dimulai, dan peace harus dimulai dari situ. Peace tidak bisa dimulai tanpa pengakuan bahwa kita sesungguhnya rapuh. Dan karena kita rapuh, kita membutuhkan pertolongan yang lain. Kita harus bekerja dengan, karena kita rapuh, kita telah menyakiti yang lain. Yang kita harus memulihkan itu. Karena kita rapuh, maka kita membutuhkan perdamaian yang hakiki dari Allah yang kita sembah. Saya kira peace harus dimulai pada diri sendiri. Harus mengakui bahwa kita bukan jago. Kita apapun juga kekuatan kita terbatas. Dan saya bersyukur karena saya katakan tadi, saya diekspos pada banyak kondisi manusia yang saya bisa melihat gradasi sangat-sangat jelas. Manusia yang hampir menjadi bangkai di jalan, wilayah-wilayah konflik. Tapi ya saya bisa masuk ke Istana Presiden Amerika atau ketemu Raja Belanda dan lain-lain, ke gedung-gedung Kongres dan segala macam-macam. Jadi lihat bagaimana gradasi kemanusiaan itu. Ya. Ternyata kita apapun status dan posisi kita, substansi kita sama. Kita rapuh, dan kemarin makanya saya bilang kemarin ketika pandemi COVID menghajar, itu koreksi kemanusiaan yang sangat-sangat luar biasa. Virus yang tidak kelihatan sama sekali kecil. Dia bisa menghajar orang apapun, dari presiden sampai raja jelata, dari pendeta sampai umat yang paling kecil, bisa terpapar dan selesai. Nah, di situ kita, cara alam memberikan koreksi di dalam arogansi kemanusiaan kita itu sangat-sangat luar biasa ya, untuk kembali retreat dan punya refleksi untuk melihat ke depan. Alright. Let's move on, dan sama-sama ya memang kita rapuh semua gitu. Saya kira itu sekali lagi pada pertanyaan tadi, dari mana kita mulai ketika peace seperti itu? Ya kita mulai dari kesadaran bahwa memang kita rapuh. Saya ada sebuah kesadaran sendiri di mana tadi ketika ngobrol sama Bung Jeki, dan pagi ini juga saya lagi ngedengerin sebuah khotbah gitu. Basically dia bilang apa bedanya orang yang mempunyai pegangan akan Tuhan sama orang yang tidak punya Tuhan gitu. Yes, dua-duanya kena badai kehidupan yang sama. Tapi kalau misalnya yang tidak punya Tuhan, dia akan emang semua butuh pelarian. Dia akan lari kemana gitu untuk mencoba melupakan hal tersebut. Tapi kalau misalnya punya Tuhan, mungkin menganggap ini adalah sebuah ujian, dan ini adalah sebuah katalis untuk membuat dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Karena semakin kuat. Karena yes, kita mungkin akan kepleset, tapi kita tidak akan pernah terkapar. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak punya Tuhan, mereka akan mencari pelarian in what this world has to offer, atau apa yang dunia tawarkan, pelarian ke minuman, ke makan, ke semua temporary solution gitu. Dan mungkin seperti yang tadi Bung Jeki juga sempat bilang gitu, bahwa pelarian-pelarian ini justru tidak we don't face the problem gitu ya. Kita tidak menuntaskan si masalah ini. Kita cuman lari aja
dari sini gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita punya Tuhan, kita bisa dengan berani melihat ke masalah tersebut karena kita tahu Tuhan akan selalu menjaga kita. Saya temukan ya dalam satu perjalanan ke Biloxi, Mississippi ya. Okay. Kita kan bangun-bangun rumah-rumah kenal itu kan wilayah Amerika yang paling miskin ya, sebenarnya Mississippi, Black American semua di situ. Dan, dalam perjalanan kedua ketika kita lagi bangun rumah, satu perempuan Black American dia menyambut kita dengan penuh sukacita ya, nyanyi sama-sama ya. Dan saya tanya sama dia, kamu penuh sukacita sekali, kamu mengalami bencana berulang-ulang, kamu penuh sukacita. Dia bilang, ya, karena saya punya Tuhan. Dan saya melihat Tuhan pada kamu yang datang. Ya, saya bilang, loh, maksudnya? Dia bilang gini, ketika saya punya Tuhan dan saya meyakini bahwa Tuhan ada bersama saya, Tuhan mengalami bencana bersama saya. Dan dia memikul saya keluar dari bencana. Ketika saya menangis, seperti saudaranya Sakeus, saudaranya Lazarus, ya. Tuhan menangis bersama mereka. Ya. Dan di situ saya melihat bahwa dalam duka saya, dalam kesedihan saya, Tuhan ada dengan saya. Saya tidak sendiri dan dia akan membawa saya kemudian keluar. Di situ harapan saya tetap ada. Saya berduka di dalam harapan. Dengan iman. Kalau gitu kita nyanyi ya, saya rekam ya. Saya rekam ya. Dia testimoninya itu saya rekam. Saya bilang kamu bilang ulang. Ini kuat. Karena selalu begini. Ketika duka terjadi kita selalu datang dan bilang, ya penghiburan kita selalu bilang begini. Ya sudah kehendak Tuhan. Seakan-akan tidak, tapi saya memperoleh narasi yang lain saat ini. Ketika kamu menangis, kamu bilang, Tuhan menangis dengan saya. Dia berduka dengan saya. Tuhan saya baik sekali gitu. Ya dia memberi diri di dalam duka saya. Dia menangis ketika Lazarus meninggal. Dia bersama dengan kedua saudara perempuannya. Sebelum dia bertindak untuk mengangkat, memberi harapan pada sebuah peristiwa kebangkitan. Ya. Jadi ya memang kita tidak sendiri. Itu yang mungkin membedakan ya dengan yang lain. Bahwa saya waktu itu pulang dari Mississippi, saya membuat satu tulisan ya, karena ada yang bilang agama itu candu dan segala macam-macam, neurosis dan lain-lain. Saya bilang whatever kamu mau bilang, neurosis atau candu dan lain-lain, tapi dia memberikan sebuah harapan. Untuk kehidupan itu berlanjut. Dan ini saya saksikan dari kisah ini, dari perjumpaan saya. Ya perjumpaan-perjumpaan seperti itu saya melihat juga pada banyak tempat yang lain yang membuat mereka bertahan karena mereka punya faith. Mereka punya hope. Dan itu ada dalam perjumpaan membuat orang di dalam bencana kan kita datang betul-betul dengan standar kita untuk membilang waduh. Padahal mereka bersuka cita. Mereka enjoy hidup, dijalani seperti biasanya. Mereka mengalami itu. Dan apa yang membuat dan memotivasi mereka? Apa yang memperkuat spirit mereka untuk bertahan? Dan ketika kita ngobrol-ngobrolan. Wow, ini something beyond, something beyond your power. There is ultimate power. Dan saya bilang, no, oke, begitu ya memang. Di situ lalu saya bilang bagaimana di dalam situasi-situasi seperti itu kita menjadi sesuatu, menjadi sahabat bagi yang lain. Ya, kadang-kadang orang nggak butuh kita datang dan memberikan bantuan, memberikan sumbangan dan lain-lain ya. Saya kembali lagi pada ini Yesus begitu ketika dia masuk kota dan ketemu dua orang buta di pintu kota. Tradisi pada saat itu orang buta duduk di pintu kota. Nggak boleh masuk. Enggak, dia selalu karena orang keluar masuk kan. Orang keluar masuk dan ketemu orang buta di situ. Dan mereka kan pasti udah tahu melemparkan koin ya, atau mungkin kasih nasi bungkus lah, 1 karet atau 2 karet gitu. Oh ya, lu perlu ini. Kebutuhan orang ditentukan dari image kita, bukan dari kebutuhan mereka. Tapi apa yang dilakukan Yesus ketika dia datang ke dua orang? Apa yang kamu ingin aku perbuat untuk kamu? Dia tahu, tapi dia ingin mendengar, dia ada dialog secara partisip. Dia menghargai otentisitas kemanusiaan dengan sangat luar biasa. Saya bilang gila, Tuhan aja hargai otentisitas kita. Ya, dan dia bertanya, oke, ya ingin melihat, ya, dan dia lakukan seperti itu. Betapa dia betul-betul sahabat bagi kita. Seorang sahabat yang selalu ada, yang selalu bertanya. Dan ini kekayaan
yang luar biasa, kekayaan iman yang luar biasa, mengajak kita untuk untuk menjadi teman, menjadi sahabat bagi yang lain. Ya, itu yang saya katakan kadang-kadang, orang gak butuh deh. Mungkin orang gak butuh duit loh. Gue dalam perjalanan pelayanan gue kadang-kadang pas nyampe begini, sorry gue gak bawa apa-apa. Pak pendeta udah datang aja. Itu udah. Kita udah rasakan Tuhan Yesus datang. Wow. Atau mereka butuh kehadiran. Pak pendeta udah dengar kita ngomong, orang gak mau dengar kita Pak. Wow. Bapak udah dengar, orang butuh kuping kita. Itu lebih dari duit karena mereka tidak pernah dengar. Wow. Saya ketemu orang Kosta di satu perkampungan, tepuk-tepuk. Mereka kaget. Saya bilang, sorry, saya pas mampir lewat ada, mereka bilang orang Kosta ada sini, saya mampir, saya gak bawa apa-apa. Bapak udah bisa menjama, menepok kita, orang geli sama kita. Wow. Ya makanya kalau ini kita lari ke hutan atau ini luar biasa. Seluruh indera kita dibutuhkan oleh yang lain. Ya. Kita be a voice for the voiceless misalnya. Orang tidak bersuara dan kita bersuara untuk mereka. Itu anugerah yang sangat-sangat luar biasa besar. Karena itu yang saya katakan, di situ kita berjumpa sebagai manusia. Dan dalam perjumpaan di tengah kerapuhan itu kita tahu Allah hadir bersama-sama. Dia merapuhkan dirinya, mengambil bagian dalam kerapuhan kita untuk mengangkat kita sama-sama. Itu yang Paulus saksikan untuk membilang dia tidak menganggap kehebatan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi yang telah mengambil rupa seorang hamba turun, dan itu yang dilakoni diteladani oleh Yesus. Dan itu yang Mahatma Gandhi mengikut teladan Yesus, melakukan ahimsa dan lain-lain dalam perjalanan iman. Dan sejarah kemanusiaannya banyak bercermin di situ. Wow. Bung Jeki, ini kebetulan tadi pagi, ini saya baru aja baca, ini dari texastribune.org gitu ya. Jadi ada satu artikel, dia bilang pas saat itu di Texas tahun 2017, mana nih, bentar ya. Ya, tanggal 1 November 2017, di Houston, di Texas, itu ada demo gede-gedean, rally, perang. Yang satu bilang stop Islamifikasi Texas gitu. Dan habis itu yang satunya lagi save Islam knowledge. Ya, jadi ini mereka demo dan mereka udah mulai gontok-gontokan. Yang satu ngomongin, udah kita Texas kita jangan mau di-Islamifikasi. Dan yang satu lagi, no, kita harus menjaga gitu knowledge of Islam gitu di dunia ini dan lain-lain gitu. Jadi ternyata setelah ditelusuri, itu mereka bisa terkumpul seperti itu dan berantem gara-gara Facebook ad yang dibuat oleh Rusia untuk menghancurkan Amerika. Gokil. Ya. Jadi ditelusuri ada 3.000 Facebook ad yang beda-beda semuanya. Dan itu dikasih ke beberapa orang-orang yang tinggal di Texas. Dan sehingga pecah lah itu terjadi. Jadi itu maksud gue sih. Kayak kita ini benar-benar sesama agama dibikin berantem. Pada akhirnya yang menang adalah iblis. Ya, sebab ya kan? Roh pemecah belah, roh kebencian, roh perang, roh kedengkian. Itu kan gak ada di pengakuan iman dan agama kita. Betul. Agama terpanggil untuk menjadi rahmat bagi semesta. Menjadi shalom, damai sejahtera, the wholeness, mendatangkan kedamaian, kebaikan, persaudaraan dan lain-lain. Ya. Karena itu ketika kita dipecah belah oleh itu dan celakanya atas nama agama, itu bukan dari agama. Gila, ya? Ada roh lain yang masuk dan mengambil media yang sangat subtil, ya sangat canggih dan halus untuk masuk dan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ya. Kita membentuk identitas untuk melihat yang lain itu sebagai musuh, yang lain itu kan proses internalisasi itu kan semakin hari semakin subtil dengan teknologi. Ya. Karena itu kalau kita nggak hati-hati, teknologi bukan soal teknis saja, tetapi soal bagaimana titipan nilai yang dimasukin. Ya. Titipan spirit yang dipasang di dalam teknologi itu. Itu kan yang harus kita hati-hati untuk melihat. Betul. Teknologi itu netral. Ya. Kekristenan sejak awal terbuka.
untuk teknologi sejak awal. Bahkan teknologi percetakan itu dibuat pertama mesin cetak itu untuk cetak Alkitab, ya. Tetapi di belakang teknologi akan ada yang kendalikan. Dia kan barang mati yang tinggal diisi spiritnya, dan siapa manusia yang mengisi, kelompok apa yang mengisi, dan segala macam-macam. Ya, yang kalau kelompok yang memang dia memuja perpecahan, dia memuja kebencian dan memasang teknologi, tanpa sadar kita telan, dan ya outputnya akan seperti itu. Kita akan berhadapan-hadapan. Ya. Jadi ya itu yang. Dan ngomongin soal teknologi, sekarang ini sepertinya semua udah serba autopilot gitu ya. Bung Jeki, tadi kita udah ngobrol banyak banget soal Ambon, dan sekarang ini saya kalau ngelihat nih di Google Analytics gitu ya, penonton kami ini kebetulan banyak yang millennials, umur dari 18 sampai umur 40. Nah, ada nggak, kalau misalnya kebetulan ada anak muda Ambon yang umur 18 atau 40 gitu ya, lagi menonton ini, apa sih pesan untuk si anak muda Ambon ini? Oke, teman-teman, teman-teman anak muda Ambon, ya bukan cuma di Ambon, di mana saja ya, karena kita punya tanggung jawab untuk sama-sama membangun generasi muda Maluku ya pasca konflik ke depan, ya. Ya seperti orang-orang muda ya pada umumnya ya, yang tidak mau didikte dengan berbagai narasi-narasi yang ya sangat otoritatif seperti itu. Ya, kita kembangkan otentisitas kita, be creative, be a friend to one another, ya, dan pergunakan kesempatan untuk ya membangun kebersamaan di antara kita dengan luar biasa. Dan saya kira pasca konflik teman-teman di Ambon telah membuktikan itu. Ya, kita bentuk Art for Peace, ada kelompok fotografi, Photography for Peace, ada sastra, ada hip hop, ya. Saya ingat, dan itu sangat luar biasa. Itu memberikan sebuah testimoni bahwa kita bisa keluar dengan sangat cepat. Dan itu disambut oleh banyak peneliti yang datang dan kaget, kok Ambon bisa cepat pulih, Maluku bisa cepat pulih. Salah satu backbone-nya yang mensupport itu adalah gerakan anak-anak muda, gerakan teman-teman muda. Ya karena itu, ya itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Kita bikin gerakan peace provocator damai dan lain-lain. Jadi kita bikin kontra narasi terhadap kepahitan di masa lalu. Dan saya kira dari sudut itu, apa yang saya mau bilang buat teman-teman muda di Ambon, tetap kembangkan seperti itu. Tetap kembangkan seperti itu seluruh talent yang kita punya. Karena sekarang dunia juga sedang melihat. Kalau dulu orang belajar tentang konflik ya sebagai narasi utama dari Maluku yang membuat kita malu. Sekarang kita harus bangga bahwa orang sedang belajar tentang perdamaian, tentang persaudaraan kembali, tentang Ambon manusia kembali dari teman-teman muda di Maluku. Itu modal untuk berjalan bersama ke depan di dalam harapan bagi lahirnya generasi-generasi yang lebih luar biasa. So good, thank you. Kita sepertinya bisa ngobrol sampai nanti malam. Wah, sepanjang kalau cerita. Tapi saya senang sih, di Ambon saya dapat yang lebih eksklusif lagi. Iya. Pas kemarin itu kita ketemu di Ambon, saya ngobrol sama Pendeta Jeki, dan itu lebih banyak lagi yang eksklusif. Tapi kalau misalnya kita obrolin di sini sepertinya nggak selesai sampai besok. So, tapi Bung Jeki, saya pengen ngasih, ini adalah souvenir dari kita ya. Ini isinya rumah itu ya. Boleh dibuka. Boleh. Tapi isinya sama aja sama rumah itu. Oh iya. Ya, but basically ini rumah selalu. Ya. Ini sebenarnya tempat lilin. Jadi kita berharap banget nanti kalau misalnya Bung Jeki bisa taruh di rumah dan ditaruh lilin. Itu simbol-simbol yang sangat luar biasa. Betul. Apalagi lilin. Karena lilin kecil, tapi dia merapuhkan dirinya untuk terang. Wow, there you go. Kalau saya nggak suka, biasa kalau di gereja-gereja pasang artificial. Kok artificial sih? Kan ada makna lilin itu dipasang di situ luar biasa. Lilin pakai baterai ya kalau jangan pakai baterai, pakai lilin yang asli. Iya. Karena lilin dia merapuhkan dirinya, dia meleburkan dirinya demi terang bagi yang lain. Wow. Itu simbolnya sangat kuat. Ya. Dan kita berharap terang tersebut ada di rumahnya Bung Jeki. Terima kasih Daniel. Bisa menerangi tetangga-tetangga yang lain gitu. Luar biasa. So thank you so much, dan yang pasti kita akan ketemu lagi minggu depan di Daniel Tetangga Kamu, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @danielmananta_network, dan
Jangan lupa kalau misalnya tetangga selalu menyangga dan bukan menyanggah. We'll see you guys again next week. Bye.